Indonesia itu harus memikirkan masyarakat. Tadi pokoknya siapapun presidennya, ya harus itu. Nih denger nih para presiden yang sudah mau, nih denger nih calon-calon presiden. Bukan untuk nilai. Itu mindset yang menurutku Menteri Pendidikannya tolong ya diterapkan di Indonesia. Agak berbeda. Hey geng, welcome back to my YouTube channel Mr. Rifki. Oke guys, jadi di konten kali ini Rifki nggak bakalan bikin konten prank call ataupun reaction ataupun ya keseharian aku, tapi di video kali ini Rifki bakalan bikin video atau membahas satu ya masalah ada beberapa masalah mungkin yang ada di Indonesia. Jadi Rifki bakal ngeliatin beberapa pendapat dari beberapa orang yang mungkin bisa menjadi salah satu jalan buat Indonesia lebih baik lagi sih menurut saya. Oke, tanpa buang waktu lagi kita ke video yang pertama. Let's go. Oke guys, jadi video pertama itu dari Bunda Korla atau biasa disebut Bunda TikTok lah. Itu sih sebutannya biasanya kalau aku lihat dia. Ini kita lihat pendapatnya dia seperti apa. Oke, let's go. Indonesia itu harus memikirkan masyarakat. Ya itu bisa, itulah. Jangan jadi kita nggak bisa nyalakan, nggak bisa kita nyalakan begal, nggak bisa kita. Itulah. Kenapa? Karena kurangnya lapangan kerja, akibat terlalu banyak seleksi, akhirnya pengangguran. Yang nganggur, akhirnya panik, jengkel, stres, lari ke narkoba. Bangsanya sendiri yang merusak anak bangsa. Jatuhnya jadi begitu. Bangsa itu sendiri yang merusak anak bangsa. Itulah kalimatnya. Bangsa itu sendiri yang membunuh mental anak bangsa. Dari mana kak? Ya, pejabat-pejabatnya itu tuh harus dikasih peringatan. Bos-bosnya itu, ya, udah saatnya Indonesia tuh nggak perlu pakai nengok muka cantik. Emang mau ngapain? Mau jadi pelayan toko harus muka cantik, mau ngapain? Mau jadi model sembari jual diri. Kesel dengernya. Kasihan yang nggak bisa kerja karena nggak punya nggak punya apa. Iya. Bunda memang, iya nggak boleh kayak gitu. Bagaimana Indonesia itu mau maju? Yang dipilih cuma orang-orang tertentu aja. Sementara banyak yang pintar, banyak yang cerdas, banyak yang rajin. Hanya karena mukanya buruk. Hantu aja sekarang, kuntilanak aja sekarang di kuntilanak kan cantik. Malam-malam. Udah terima aja dia kerja. Biar bergantungan di pabrik-pabrik. Di toko-toko, pelayan-pelayan seksi. Buat bos-bos, ya. Buat kepala-kepala pengusaha, perhatiin anak buah kau. Gak ada pakai anak dalam. Belum tentu orang dalam lebih pintar daripada orang luar. Orang luar masuk kerja pasti bertanggung jawab daripada orang titipan. Percayalah. Kenapa? Karena udah merasa ada orang dalam. Oh, udah ada orang dalam, udah di decking. Udah nggak usah lah. Maaf ya Pak, hari ini saya capek ya. Nggak apa-apa, tenang aja, aman. Tiap bulan gaji jalan terus. Kerjanya malas. Yang tahu diri. Yang nggak tahu diri ini yang takutnya. Indonesia tuh lah. Percuma aja sekolah. Untuk apa dibangun sekolah? Untuk apa menyuarakan saatnya kita kita memajukan pendidikan. Terus ngapain orang suruh sekolah panjang sampai kuliah, ujung-ujungnya nggak bisa kerja karena nggak ada orang. Benar guys. Oke guys, itu pendapat dari Bunda Korla. Kalau soal menurut dia soal lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, memang kalau boleh jujur ya guys, memang jauh sih perbedaan yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Sebenarnya aku jujur, kalau aku juga
aku lahir besar di Malaysia. Jadi aku tahu gimana perbedaannya negara luar sama negara Indonesia. Jadi contoh ya, ibuku kan kerjanya di sana tuh kerja di restoran jadi chef. Nah ibuku waktu ngelamar jadi kerja itu nggak dibutuhin yang namanya CV lah, harus berapa ketinggiannya lah, harus ada skill inilah, apalah enggak. Jadi ibu aku itu langsung kayak ya langsung ini mendaftar, langsung diterima. Itu ibu aku sendiri belajar di dapur dan akhirnya sekarang udah jadi benar-benar kayak jadi ya chef gitu. Dan perbedaannya itu gaji yang dikasih ke ibu aku itu ya bisa dibilang lebih dari gaji UMR yang ada di Indonesia lah pokoknya. Kalau misalnya gaji UMR di Surabaya kan aku ada cari-cari kemarin itu 4 juta ke atas atau 5 juta ke atas. Tapi kalau di sana lumayan lah. Ibu aku bisa sampai ya sekarang udah bisa ya 2.000 ringgit lah. Bisa dikira gitu. Jadi ya jauh banget sih sebenarnya. Dan Bunda Korla tadi sempat bilang kalau pemerintah itu yang memiskinkan rakyatnya sendiri. Ya kalau boleh jujur sih sebenarnya iya sebenarnya. Kan sebenarnya kerja pemerintah itu ya, kan mereka yang memerintah sebenarnya. Nah seharusnya mereka yang punya kuasa, seharusnya mereka yang menyediakan kayak fasilitas lapangan gini-gini, lapangan pekerjaan, jadi masyarakatnya itu bisa tertunjang gitu. Jadi masyarakatnya tertunjang, jadi masalah internal yang ada di Indonesia itu kayak ya boleh terselesaikan, jadi pelan-pelan akan hilang lah masalahnya. Ya contohnya tadi kan Bunda Korla bilang ya contohnya begal ya. Nah kenapa mereka begal? Ya mungkin karena mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya uang, ya nggak punya penghasilan, jadi mereka kayak begal. Nah mereka ngambil barang orang dan jual ke orang karena udah nggak ada pekerjaan sama sekali, ya mereka buat kejahatan seperti itu. Coba deh kalau misalnya ada di pemerintah sediain lapangan gitu, lapangan pekerjaan yang cukup lah untuk membiayai hidup mereka, pasti masalah seperti itu nggak akan kejadian sebenarnya. Oke guys, seperti itu penjelasan dari aku. Kita next ke video selanjutnya. Let's go. Oke guys, jadi video selanjutnya itu dari Bunda Korla juga. Jadi kita lihat seperti apa pendapat Bunda Korla lagi tentang Indonesia. Let's go. Tadi pokoknya siapapun presidennya ya harus itu. Nih denger nih para presiden yang sudah mau, nih denger nih calon-calon presiden, denger nih ya, denger ya. Dengar omongan aku yang udah umur 50 tahun. Tolong, kalau jadi presiden jangan pikirkan negara lain dulu. Jangan berkampanye memikirkan negara orang. Pikirkan negara kita. Pikirkan rumah kita dulu. Jangan rumah orang. Berapa anak yang harus dikasih makan? Berapa rakyat yang harus dikasih hidup? Hidup dengan kemampuan. Buat undang-undang. Jangan mengintimidasi umur. Umur 18 sampai umur pensiun boleh kerja apapun. Selagi dia tidak terbelakang, otaknya masih mampu berpikir, tenaganya masih ada, bisa dikerjakan dia. Tidak punya pengalaman, dikasih pelajaran dulu, dikasih training dulu. Kalau memang kerjanya di kantor, ya sesuaikan dengan kehebatan dia. Tapi jangan pandang umur. Jangan pakai sogok-sogok, lemparkan duit ke mukanya itu. Jangan pakai orang dalam. Ada udang di balik batu biasa kayak gitu. Ya, ada udang di balik batu kalau udah kayak gitu modelnya. Indonesia harus saling menolong, saling membantu, saling belas, saling memberi pertolongan. Ya. Ini, hei, begelut ntar ngewong lagi. Ngerti? Lihat Bu Nani. Bunda berapa hari di sana? Tahu kan Bu Nani? Yang jual pisang goreng yang paling terenak di Jakarta itu? Bu Nani. Lihat pegawainya dia. Aku salut sama dia. Kenapa Bunda? Pekerjanya dari yang cantik, yang ganteng, yang jelek, yang muda, yang tua. Kenapa? Karena tujuan dia pingin menolong keluarga yang pekerja di kampung. Itulah yang harus dicontoh. Sehingga dia tidak memilih, tidak pandang bulu. Yang bisa di belakang, di belakang. Yang bisa di kasir, ya di kasir. Yang bisa di kantor, ya di kantor. Disesuaikan.
dengan kemampuan otaknya. Begitu juga supermarket. Kalau dia bisa ngitung, ya diajarin. Apa sih susahnya? Pasti bisa. Otak akan berkembang. Otak akan jadi bagus kalau sering kayak bunda gini. Kalau gue di rumah, gue pikun. Umur gue udah 50. Untung aja gue suka sayur. Sayur kan sehat buat badan, buat segala tubuh. Untungnya bunda selalu begitu. Makanya itu, ya. Kenapa bunda orangnya selalu kerja? Karena otak tadi bergerak. Ya, dia bergerak. Kalau kita nggak bergerak jadi bodoh. TikTok ini hanya hiburan. Ya. Hanya sebatas masa-masanya aja. Nanti ada lagi medsos apa lagi kita nggak tahu. Makanya tuh buat pemerintah, tolong buat undang-undang. Jangan mengintimidasi umur. Selagi belum pensiun, mereka masih bisa kerja. Oke guys, jadi kita udah lihat tadi video kedua dari Bunda Korla. Gimana ya pendapat aku? Gini deh, aku ngasih kalian buat komen dulu. Jadi pendapat kalian dari video ini apa sih sebenarnya pendapat kalian tentang ya Indonesia sebenarnya? Contohnya tadi ya, pendapatnya kayak masalah di dalam negaranya dulu ya. Kan mereka sebenarnya Indonesia sebenarnya contohnya kita ngambil contoh yang besar banget ya. Kita ambil contoh yang besar banget. Contohnya antara Israel dan Palestina. Nah, itu kan mereka kan sebenarnya Palestina dan Israel itu kan mereka sendiri yang kayak ada masalah sebenarnya mereka. Nah, tapi yang aku heran ini kenapa kayak masyarakat Indonesia itu kayak ikut campur gitu. Nah, akhirnya di dalam Indonesia sendiri nih kayak benar-benar kayak berperang gitu. Kalau misalnya aku lihat ya, aku biasa nge-scroll TikTok gitu ataupun cari-cari di Twitter atau Instagram, biasa aku lihat masyarakat Indonesia kayak saling benci antara memilih Palestina dan Israel. Sedangkan itu kan negara luar yang lagi bermasalah. Kenapa harus Indonesia harus ikut-ikut yang melibatkan masyarakatnya? Contohnya kemarin kita lihat ada kalau nggak salah itu di Manado ya kemarin. Itu kan sempat tuh ada masalah sebenarnya. Nah, karena pembelaan antara umat Kristen dan Islam. Mohon maaf sebenarnya aku Kristen, tapi aku nggak bela yang mana-mana. Karena itu bukan masalah kita sebenarnya, itu masalah orang luar. Kita kita ini duduk di negara kita sendiri, jadi kita nggak usah ngurus negara orang lain dulu. Kita harus ngurus negara kita sendiri. Kita harus ngurus masyarakat kita dulu yang ada di dalam. Sedangkan kalau kita misalnya mengurus negara luar ya, kita lihat aja dari negara kita sendiri itu belum ada apa-apa yang sebenarnya, belum maju, masyarakatnya belum tentram segala macam. Seharusnya kita bisa lihat dari situ. Itu sih kalau menurut pendapat aku. Nggak tahu kalau misalnya dari pendapat kalian yang seperti apa sebenarnya pendapat kalian. Kalian boleh komen, tulis saja sepanjang apapun di kolom komentar. Ntar aku bakalan bacain satu-satu, ntar aku bakalan reply dan aku upload lagi di YouTube, oke? So, kita ke video selanjutnya. Let's go. Oke guys, jadi ini aku dapat video satu lagi, tapi karena takutnya copyright, jadi aku silent ya videonya. Oke, jom kita lihat. Oke, di video ini dibilang tulisannya loker Indonesia banyak syaratnya, beda dengan Malaysia dan Singapura yang masih menerima pekerja umum. Dan disitu aku melihat ada komentatornya itu nggak usah jauh-jauh, Malaysia juga nggak pandang umur, bun, buat kerja Singapura juga sama. Nah, itu sih pendapat dari komentar dari beberapa orang yang mungkin pernah ngerasain kerja di luar negeri, contohnya di Malaysia, Singapura, dan negara-negara luar lah. Makanya mereka bisa komentari gitu karena mereka udah pengalaman. Sebenarnya jujur ya, aku udah tadi bilang di video pertama, aku lahir besar di Malaysia dan orang tua aku tuh kerja di sana. Dan aku memang ngerasain sebenarnya di orang-orang di sana kalau misalnya pengen kerja itu contoh kayak kerja di restoran ataupun di kayak supermarket gitu. Nah, itu mereka nggak langsung kayak harus ada interview gitu, nggak harus ada CV gitu, nggak ada.
harus ada berapa, ditanyain skillnya apa, pengalamannya apa, udah kerja berapa lama di sini, di perusahaan mana, apa segala macam, gak ada. Jadi mereka masuk ya langsung diterima. Kalau memang dari contohnya dari restoran itu memang membutuhkan karyawan, ataupun dari supermarket itu membutuhkan karyawan, ya mereka langsung diterima gitu. Nggak perlu yang namanya harus ada, ya pokoknya banyak lah, harus kayak Indonesia harus banyak syaratnya gitu. Aku pun kadang kadang heran, makanya rakyat yang di Indonesia itu kayak nggak makmur gitu hidupnya mereka. Makanya masih banyak masalah-masalah yang dalam Indonesia, karena ya mungkin dari kita lihat lapangan pekerjaannya bukan cuma itu sih, masih banyak juga yang lain-lain. Jadi buat, nah kalau boleh mungkin orang-orang ya yang punya pejabat di Indonesia, kalau lihat video ini ya tolonglah dibikin makmur lagi rakyatnya, ataupun ubahlah undang-undangnya biar ya masyarakatnya juga kayak ya gampang lah buat nyari pekerjaan. Kalau boleh ya sediain lapangan pekerjaan, ataupun syarat-syarat yang menyulitkan masyarakat ya buat mendapatkan pekerjaan itu dihilangkan, biar gampang gitu nyari pekerjaannya, biar bisa juga ngidupin keluarganya gitu. Oke, so kita next ke video selanjutnya. Let's go. Oke guys, jadi aku udah dapat videonya lagi. Ini dari sama juga tadi dari Indonesia Netizen. Ini dari mahasiswa yang mungkin pernah belajar di luar negeri. Ini salah satu sharingnya terkait bagi perbedaan perkuliahan di Indonesia dan di luar negeri seperti apa. So jom kita lihat. Let's go. Kalau orang Indonesia Gelar pengennya. kenapa orangnya tuh bener-bener mau nyontek, menghalalkan segala cara buat nilai bagus, karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran. Sedangkan di Amerika itu kebalikannya. Jadi bahkan ada satu kelas pada saat aku di Amerika itu ketika kita udah selesai ujian dan nilaimu jelek, itu tinggal jawab bener aja dari yang kamu salah ini jawab bener, itu bisa langsung nilainya jadi standarnya lah. Dan kalau misalnya di kelas itu banyak banget juga bonus poin. Jadi kayak misalnya kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia bonus poin. Jadi nilai itu gampang banget didapatnya. Jadi itu yang membuat kita kenapa ya udahlah nggak apa-apa nilai jelek, yang penting jujur gitu loh. Dan kita mau belajar karena nilai itu memang gampang didapat. Kita belajar untuk mengerti, bukan buat nilai. Untuk mengerti, bukan untuk nilai. Benar. Itu mindset yang menurutku Menteri Pendidikannya tolong ya diterapkan di Indonesia. Agak berbeda ya. Kalau di Indonesia tuh berlomba-lomba untuk nilai supaya bisa dapat gelar bagus. Isinya nanti dulu kayak gitu punya ya. Kalau di sana itu yang nggak penting nilai. Karena nilai itu bakal dikasih juga anyway secara ini nantinya. Yang penting kita itu ada keinginan buat belajar lah. Kita mau datang di office hour-nya itu guru, itu dosen kan. Kita tanya, kita discuss. Pasti dia akan ngasih tahu gitu. Bener-bener kalau di Indonesia kan kita bertanya, "Bu, gini, aduh nggak mendengarkan sih lu." Gini-gini dimarahin kan. Kalau di sana nggak, justru malah mereka seneng banget. Bahkan ada guru yang maksudnya dosen ya, yang saking passionate-nya ngajar, ditanya satu pertanyaan simple, itu dia bisa menjelaskan sampai sejam. Dijabarkan gitu loh, kayak misalnya rumusnya tuh dapatnya dari mana dan lain sebagainya. Oke guys, kita udah lihat videonya. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang ya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia? Gimana pendapat kalian terkait cara mengajar dosen Indonesia dengan dosen luar negeri? Kalau misalnya ya mahasiswa-mahasiswa yang mungkin udah pernah exchange ke luar negeri itu ketemu secara langsung dengan dosen luar negeri itu seperti apa dengan dosen yang ada di Indonesia. Kalau menurut aku begini ya, perbedaannya dosen luar negeri dengan dosen Indonesia itu ya kalau bisa dibilang jauh banget lah bedanya. Ini aku cerita dikit ya. Kemarin kalau nggak salah itu aku berkuliah, aku masuk ke kelas aku. Nah itu ada dua teman aku yang telat gitu ya. Ada teman aku yang telat gitu dua. Itu nggak sampai 5 menit malahan telatnya. Itu kalau nggak salah cuma 4 menit telatnya, itu masih dalam proses buat presensi. Nah mereka masuk udah langsung menghadap ke dosennya, tapi dosennya ini kayak nggak kasih toleransi ke mereka kalau mereka tuh telat. Langsung disuruh keluar dari dalam kelas gitu. Nah aku nilai dari situ, dari dosennya tuh dosennya ini kayak gimana, memang nggak ada bisa dibilang kayak bukan nggak apa sih, lebih ke nggak ada atau ya itu tadi toleransinya dikit buat mereka. Karena kita kan juga mahasiswa, sebenarnya mahasiswa tuh ya banyak lah kerjaannya,
banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan, biasa tidurnya nggak teratur, nah pasti kadang telat bangun gitu ya, segala macam lah pokoknya. Tapi dosennya ini nggak kasih toleransi sama sekali. Makanya kenapa kita bilang tadi ya, kenapa Indonesia nggak maju, nah kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti itu. Seharusnya dosennya itu kalau misalnya ada yang telat tuh langsung ditoleransi gitu, ditanya dulu lah kenapa bisa telat apa segala macam. Nah kan bisa kita ngasih alasannya kalau kita telat gini-gini. Nah pasti ya, kita juga sebagai mahasiswa tuh pasti ya tau lah, oh ini yang dosen ini gini-gini, bagus-bagus lah dosennya. Kita bisa tahu kalau dosen ini benar-benar pengen anak-anak bangsa itu menjadi salah satu mutiara yang bisa membuat Indonesia maju lah pokoknya. Bukan cara seperti yang langsung keluar dari kelas, enggak. Makanya itu perbedaannya. Kalau aku lihat di YouTube ya, banyak sih di YouTube, dimanapun tuh kalian lihat, buka di YouTube aja cara-cara dosen di luar negeri mengajar. Ada mahasiswa yang telat masuk kelas kalau nggak salah 30 menit. Nah ini dosennya nggak langsung tanyain kamu kenapa telat, dimarahin apa segala macam, nggak disuruh keluar, nggak. Malah dosennya ini nanya kamu kok bisa telat, terus tuh mahasiswanya jelasin kalau dia habis ngerjain ini, habis ini tidurnya cuma sejam atau 30, pokoknya cuma berapa jam doang tidurnya gitu. Nah makanya dosennya langsung kasih toleransi ke mahasiswanya ini. Dosennya itu ngulang lagi materi dari awal yang dijelasinnya sampai selesai. Nah makanya kenapa bisa dibilang apa negara-negara luar maju itu kayak, karena dari akarnya itu loh, dari akarnya itu yang kuat sampai ke pohon-pohonnya, sampai ke ranting-rantingnya, makanya dia berbuah dengan baik. Makanya tuh negara luar tuh bisa maju karena ya dosen-dosennya bagus sih sebenarnya mengajar. Pemerintahnya yang benar-benar kayak ketatin buat undang-undangnya supaya negaranya mereka tuh bisa maju. Jadi kita bisa lihat ya tolong ya buat pemerintah Indonesia yang yang punya kuasa lah pokoknya, yang tinggi kuasanya, tolong dilihat ya, bisa ditiru lah dikit, jangan semuanya. Bisa ditiru bagaimana tata cara mereka tuh buat mengimplementasikan buat mahasiswanya, biar mahasiswanya ini bisa menjadi anak bangsa yang baik dan bisa membangun bangsa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi lah pokoknya. Oke. Oke guys, jadi mungkin pembahasan kita seputar lapangan pekerjaan, masyarakat Indonesia, masalah-masalah internal, dan ya dosen-dosen yang ada di Indonesia, ya semuanya lah pokoknya. Mungkin sampai di sini saja mungkin. Next konten kita bakalan bahas beberapa video lagi. Mudah-mudahan di video ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kita ngambil yang positif, yang negatifnya kita buang, yang udah lebih kita pertahanin, kalau bisa kita improve lagi, terus yang kurang kita tambahin lagi, apapun caranya kita tambahin ya, pokoknya pintar-pintar aja. Terus kalau misalnya kita jadi orang ataupun apa, ada kata orang, lebih baik memanusiakan manusia daripada kita mengambil hak orang ataupun hak manusia lain. Oke. So sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dukung terus aku. Semoga video ini bisa buka pikiran kalian. Oke. Terima kasih guys. Dadah.